Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, Saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya Saudara yang baru bergabung di komunitas doa pagi. Tentu saya mengucapkan selamat bergabung. Saudara di komunitas ini yang sedang mempersiapkan perjalanan pulang menuju ke langit baru dan bumi baru, dan sedang mempersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Jadi kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya bisa berkata seperti Paulus berkata, bahwa aku mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki sebagai perawan suci untuk dipersiapkan menjadi mempelai di kerajaan Bapa. Ini tugas saya saudara sebagai pelayan Tuhan. Tidak ada kepentingan lain seperti mencari hormat. Kalau saya mencari hormat berarti saya bukan hamba Tuhan, bukan hamba Kristus. Ya, jadi tugas saya saudara menggembalakan saudara di doa pagi ini. Setiap hari saudara mempersiapkan saudara untuk ketika meninggal dunia, saudara diterima di keabadian. Atau ketika Tuhan datang kedua kali, kita benar-benar layak masuk di kerajaannya. Jadi ini saudara tugas sebagai hamba Tuhan yang memang tidak mudah. Terus berjuang, saya terus juga berjuang. Saya harus benar-benar menambahkan kapasitas. Tentu kapasitas yang paling pertama itu adalah kesucian hidup. Kalau saya tidak bertambah suci, sulit saya mau mengangkat tanggung jawab beban yang Tuhan amanatkan terhadap saya, saudara. Maka semua kita, bukan hanya saya, semua kita harus berjuang untuk hidup suci, hidup kudus. Kalau kita tidak hidup suci saudara, kita akan diinjak-injak. Anda bisa melihat bagaimana keberadaan bangsa Israel, umat perjanjian lama. Ketika mereka melanggar hukum Taurat, berbalik kepada berhala-berhala saudara, mereka menjadi bulan-bulanan bangsa asing. Mereka diinjak-injak saudara. Iya, mereka diinjak-injak oleh bangsa asing. Tapi ketika bangsa ini benar-benar sungguh-sungguh melakukan seluruh hukum Taurat, hukum moral, dan hati mereka benar-benar terikat dengan Tuhan, tidak memiliki berhala-berhala. Bangsa ini begitu kokoh dan kuat. Tidak ada satu bangsa yang dapat menaklukkan bangsa ini. Tapi ketika mereka berbalik dari hadapan Allah, mereka diinjak-injak oleh musuh. Itu fakta. Anda bisa memperhatikan bagaimana Simson sebagai nasir Allah, ketika dia melanggar kekudusan, dia diinjak oleh bangsa Filistin. Kedua matanya dicongkel, diikat, dipermalukan. Yang walaupun juga pada akhirnya Simson menyadari akan hal itu. Dan di akhir hidupnya dia meminta kekuatan terakhir. Dan Tuhan memberi anugerah terakhir. Dan di mana Simson sedang menjadi bahan tontonan dan memegang satu tiang, dan akhirnya robohlah gedung tersebut dan puluhan ribu yang meninggal. Tetapi sudah dipermalukan terlebih dahulu saudara. Demikian pula kita saudara, kalau kita tidak meningkatkan kesucian, kita akan diinjak oleh kuasa kegelapan. Kesucian kita saudara harus di atas rata-rata. Kalau kita tidak lebih
Ya, bukan mau bersaing. Kesucian kita tidak lebih di atas rata-rata, kita sangat mudah diinjak oleh kuasa kegelapan. Orang akan mudah menjatuhkan kita. Tapi kalau hidup kita suci, saudara, lalu orang mau menjatuhkan kita di atas kesucian dari orang yang tidak takut akan Allah, dia congkel kita, kita makin naik. Dia congkel, kita makin naik. Tapi kalau kesucian kita rendah, mereka injak, saudara. Coba Anda perhatikan kalau orang hidup suci. Mau dipermalukan bagaimanapun, mau dihujat, mau dihina, difitnah, dia akan makin terus naik. Karena tidak mungkin dosa bisa melawan kesucian, tidak bisa. Tapi kalau kesucianmu rendah, engkau diinjak. Tuhan memberitahu ini kepada saya beberapa hari yang lalu. Kalau kesucianmu rendah, kamu akan ditindas. Nah, lihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka di tanah Mesir. Kesucian mereka rendah sekali, akhirnya menjadi hinaan orang Mesir, ditindas. Tapi coba Anda memperhatikan bagaimana Yusuf. Dia menjaga kekudusan. Dia tidak terpengaruh dengan istri Potifar untuk menikmati seks. Dia jaga kekudusannya. Dia tidak bisa diinjak, walaupun saudara-saudara kandungnya sendiri, saudara-saudara tirinya telah berusaha menindas Yusuf, memasukkan ke dalam sumur, dilemparkan ke dalam sumur, dijual ke tanah Mesir, dimasukkan ke dalam penjara dengan berbagai tuduhan-tuduhan palsu. Yusuf tetap tidak bisa ditaklukkan. Yang akhirnya dia menjadi penguasa di tanah Mesir. Tapi kalau kita memandang rendah, memandang hina kesucian hidup, kita menikmati dosa melalui tontonan, gadget, melalui orang sekitar yang tidak takut akan Allah, lalu kita mengikuti cara hidup mereka. Rendah kita, saudara, percaya. Kita rendah. Maka Anda memperhatikan banyak orang, termasuk sebagian besar orang-orang Kristen, karena kesuciannya rendah, banyak yang sudah tidak mampu bangkit. Makanya kalau orang makin suci, dia tidak boleh mencintai dunia dengan segala isinya. Terus berjuang, saya mendorong saudara sekalian, kuduslah di hadapan Allah. Orang boleh memperlakukan saudara dengan segala macam, tapi tidak bisa merobohkan. Bagaimana Goliat dengan badannya besar, perawakannya besar, tinggi perawakannya. Wah, luar biasa, tapi tidak bisa menggulingkan Daud. Daud yang bisa menggulingkan dia. Padahal Daud, Alkitab menjelaskan kemerah-merahan dia. Tapi dia bisa menggulingkan Goliat di tengah-tengah bangsa Israel. Kumpulan bangsa Israel, Saul dengan kelengkapan senjata perang tidak dapat menaklukkan Goliat. Daudlah. Cuma dengan perkakas kecil, alih-alih, tak masuk akal. Deng. Orang makin suci, saudara, susah mau ditaklukkan. Ya, saya mengajak saudara terus bertumbuh. Hidup suci setiap hari. Saudara harus menempatkan diri, harus tegas dengan diri sendiri. Aku tidak boleh melakukan dosa. Aku tidak boleh menyakiti perasaan Bapa. Tegas di dalam diri sendiri. Jangan sampai diri kita sendiri mencelakai kita dan memisahkan kita dari Bapa. Selesai sudah, saudara. Harus tegas. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan ikut-ikutan orang lain. Bahkan tidak semua pendeta yang hidup suci. Tidak semua. Banyak pendeta yang tidak mau suci. Banyak gembala jemaat yang tidak mau suci. Ya. Banyak pelayan Tuhan yang hanya kelihatan pelayan rohaniwan, tapi hatinya tidak suci.
tidak memiliki belas kasihan kepada orang lain. Bahkan kalau ke gereja itu pun hanya ada asas manfaat, ada kepentingan-kepentingan pribadi. Melayani pun juga ada kepentingan pribadi, itu banyak, saudara. Kita harus benar-benar bersih, sebersih-bersih mungkin. Maka berkata kepada Tuhan bagian mana yang belum selesai di dalam diri. Kita harus mengasihi diri sendiri, saudaraku. Kalau kita sudah tidak bisa mengasihi diri sendiri, kita mencelakakan diri sendiri, kita menggiring masuk ke api kekal, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Saudara, harus memperhatikan hal ini, saudara. Dalam 2 Petrus pasal 3, saudara, ayat 13 dan 14. 2 Petrus pasal 3, ayat 13-14. Coba kita perhatikan ayat ini. 2 Petrus pasal 3, tidak ada di slide ya. Dan 14. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi mutlak, saudara, kita harus berjuang bersama untuk hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat celah. Kalau kita makin suci, pergumulan persoalan hidup yang datang silih berganti tidak akan dapat menaklukkan kita. Nanti terurai dengan sendirinya pelan-pelan. Tapi kalau saudara di tengah-tengah kesulitan, pergumulan, masalah hidup, masalah hutang dan lain sebagainya, engkau tidak hidup suci di tengah-tengah itu akan menindas kita. Itu akan menindas saudara. Tapi di tengah-tengah kesulitan, di masa paceklik, aku tetap percaya dan aku hidup suci.